Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani akan update juga harga bawang merah, juga tentang tata cara penyiangan, juga tata cara tanam dengan sistem mulsa di cuaca yang ekstrim. Jadi sebenarnya bocah belajar tani sendiri belum pernah lakukan tanam dengan mulsa, tapi karena sering sidak juga ke petani yang tanam dengan mulsa, jadi sedikit ada tambahan guys. Jadi nanti mohon juga bisa dikomentari yang sudah melakukan tanam dengan mulsa. Oke, yang pertama kita akan update tentang harga. Untuk harga benih saat ini sudah mulai merangkak naik lagi. Hari ini sudah 57 up, ini akan semakin naik. Dan untuk harga sayur saat ini juga sudah di titik stabil di angka 28 sampai 30 di pengecer. Dari petani super itu antara 20 sampai 24.000. Itu untuk harga sayur. Oke, jangan ditanyakan lagi. Untuk harga benih saat ini sudah 57 up. Itu harga benih tajuk. Kalau untuk baujinya kemungkinan sudah 60 up. Oke, lanjut ke tanaman. Untuk cara penyiangan. Jadi buat dulurku, itu kenapa sering saya katakan maksimalkan olah lahan agar tidak pusing membersihkan gulma atau rumput saat sudah ada tanamannya. Itulah alasannya buat dulur-dulur, sabarlah saat olah lahan, jangan terburu-buru. Benar-benar bersihkan rumput dari lahan kita. Nah, bagaimana solusinya kalau sudah ada tanamannya? Buat para petani pemula terutama, kalau yang senior saya tidak memberikan komentar, bisa dilakukan penyiangan, tapi hati-hati lur. Dalam melakukan penyiangan bawang merah, penyiangan rumput pada tanaman bawang merah, hati-hati. Kalau kondisi rumput yang berakar serabutnya itu banyak dan dia posisinya berada tepat di pangkalnya si tanaman kita atau tanaman bawang merah, awas hati-hati, karena di saat kita cabut itu bisa merusak akar bawang merah, itu juga bisa menyebabkan moler. Nah, caranya bagaimana? Bisa menggunakan herbisida atau bisa dipotong saja daunnya si rumputnya, dipotong di pangkal, tidak usah dicabut. Jadi dipotong menggunakan sabit atau pisau cutter boleh. Kalau itu kan biasanya tidak banyak lur, itu bisa dipotong. Jadi daun sampai pangkal rumputnya, jangan sampai dicabut. Kalau dicabut awas hati-hati, pastikan kalau si bawang merah itu akarnya tidak terganggu. Kemudian kalau kita lakukan sosro, kita kalau lakukan sosro juga hindari saat musim hujan, itu ditakutkan juga mengakibatkan perakaran rusak. Itu juga bisa bikin tanaman kita itu moler. Nah, untuk herbisidanya itu banyak lor, tapi kita harus tahu dulu, pahami dulu resiko dampak menggunakan herbisida saat tanaman sudah tumbuh. Seperti halnya Belmek yang pernah saya gunakan, dan hari ini rencana besok mas ya, kapan ini kita gunakan. Ini tanaman usia 19 HST dan kita mau gunakan Belmek itu, tapi untuk tidak nyepray di atas, tapi kita buat spray di dinding bedengan di sampingnya lor. Kita spray menggunakan Belmek. Belmek itu sendiri tidak membuat atau tidak membuat tanaman itu mati, tapi memang ada efek seperti putih pada pangkal batang. Nanti kalau dia memanjang dia akan timbul putih seperti troto, tapi dia tidak lubang, dia justru malah tebal. Dan Belmek ini punya kecenderungan
efeknya itu bikin tanaman daunnya tebal. Ini sudah berapa kali kita uji coba di lahan saya, juga di lahan petani di Nganjuk. Itu sebenarnya kapan-kapan kita akan bikin testimoni dari beliau-beliau yang menggunakan Belmek. Itu bisa bikin tebal juga. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa lakukan herbisida, kita tidak bisa lakukan sosrok, bisanya hanya dicabut. Boleh tapi hati-hati lur. Dan setelah kita lakukan penyiangan atau lakukan sosrok, wajib kita spray fungi. Itu penting lur. Karena setelah kita sosrok atau kita siang, itu biasanya ada jamur yang dari daun rumput bisa nempel ke daun bawang merah kita atau akar yang putus. Makanya kita lakukan penyepraian untuk fungisida. Kemudian saya semalam juga ada WA dari salah satu petani itu menanyakan tentang tanaman beliau yang ditanam pada dengan metode mulsa. Dari benih 70 kilo di usia 20 up itu baru dipupuk 5 kilo. Beliau minta subur. Ya dibandingkan makanannya dengan tanaman segitu banyak juga sudah tidak memungkinkan untuk mencukupi pupuknya. Kecuali olah lahannya itu benar-benar maksimal dan kontur tanahnya itu mengandung unsur hara yang maksimal. Itu kemungkinan 5 kilo pun cukup lur. Ini dengan sistem kocor. Saya rasa sekali pupuk minimal 10 kilo kalau untuk benih 70 kilo untuk kocornya. Kemudian pH tanahnya drop. Nah, bagaimana untuk menaikkan pH tanah? Jadi pada tanam menggunakan metode mulsa itu ada beberapa metode lur. Ada yang menggunakan mulsa itu dengan lubang garis, ada yang mata 5. Mata 5 itu berarti 4 sisi ini ada isi tanaman dan tengahnya ini untuk lubang pupuk. Nah, itu kalau menggunakan metode itu lebih mudah lur untuk penanganannya. Karena apa? Di saat pH drop itu di lokasi yang lubang pupuk yang di tengah itu bisa kita kocor menggunakan kalsium karbonat. Itu juga bisa. Itu lebih cepat karena dia langsung menyebarnya rata, kita bisa kocornya lebih banyak. Kalaupun tidak menggunakan itu bisa kita lakukan kocor pada langsung pangkal batang dengan dosis 5 kilo CaCO3 dimix dengan air 200 liter itu kita aduk langsung dan kita buat ngocor. Itu juga boleh untuk menaikkan pH. Jadi sebelum melakukan pemupukan usahakan cek pH tanahnya. Karena itu penting. Nah, untuk penyiangan tadi karena metode mulsa itu biasanya ada rumput di sekitar si tanaman, itu juga hati-hati lur kalau mau nyabut. Jangan sampai akarnya itu ikut tercabut. Lebih baik kita potong menggunakan alat si rumputnya ini sampai pangkal, jadi tidak sampai motong ke nyabut ke akarnya, karena itu juga berbahaya buat tanaman kita. Seperti itu, dan ini tanaman saya alhamdulillah sudah bebas dari ulat. Juga kalau dari faktor jamur juga ini belum ada indikasi untuk serangan jamur trotolnya. Tapi kalau untuk serangan jamur yang molernya ini ada indikasi dan sudah dilakukan aplikasi fungisida. Semalam kita menggunakan Remazol P dimix dengan Mancozeb biru. Mancozeb biru mas kemarin. Iya. Mancozeb biru. Jadi usia 19 HST kemarin kita lakukan aplikasi Remazol P-nya sekitar 25 sampai 30 ml lor. Kita mix dengan Mancozeb birunya 30 gram. 4 sendok. 4 sendok. Jadi sekitar 40 gram lor. Tapi memang kita jarang aplikasi untuk fungi lor. Jadi ini kemarin langsung digenjot untuk menghentikan saja lor. Besok kembali ke dosis awal, dosis di bawah 20 mili untuk Remazol dan di bawah 30 gram untuk Mancozebnya.
Seperti itu lor cara kita untuk bertani. Nah, mohon maaf kita tidak lakukan update menggunakan video saat mic karena kita aplikasinya itu sore menjelang malam lor. Jadi si kameramen semalam yang nyepre tidak sampai sempat berbuka puasa, hanya minum di got. Hanya minum di got. Maksudnya minum di got itu bukan air got lor, tapi minum tetap air minum di botol. Seperti itu. Nah, bisa agak sedikit disut mas, boleh. Tuh lor, kalau kita bertani itu harus teliti dan metodenya kita harus paham. Kapan waktunya kita lakukan penyepraian. Nah, seperti halnya tanaman bocah belajar tani, kita lakukan penyepraian saat malam hari. Itu karena kita mensiasati supaya bahan aktif dari fungisida itu benar-benar maksimal daya kerjanya. Seperti itu. Mas Bos, kemarin yang saya bilang pucuk kuning Mas Bos. Pagi saya konten ada pucuk kuning. Kemudian malam kita lakukan penyepraian, ditambahkan nutrisi sorenya. Paginya gimana? Hilang. Paginya hijau. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir loh. Tapi memang ini nyata. Kemarin tuh pucuk kuningnya hampir rata yang saya bilang itu. Kemudian malamnya saya aplikasi dan paginya itu sudah pucuk kuningnya hampir 50% itu berkurang loh. Nah, ini entah keajaiban entah gimana, tapi saya tetap tidak bisa berkomentar karena hanya waktu 1 malam loh. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ini berkat doa panjenengan semua, berkat doa dulur-dulur semua. Kita bertani saling mendoakan semoga kita selamat. Dan saya doakan juga yang kemarin bilang Belmek ngapusi, boleh dicoba. Kalau mau praktek, kita undang di mana tempatnya. Mohon tulis alamatnya, kita akan datang ke tempat Anda. Dan jika rumputnya tidak mati dan tanamannya mati, kita ganti. Jangan menyesatkan teman-teman yang lain. Itu pesan dari bocah belajar tani. Karena boleh komentar asalkan jangan menyesatkan yang lain. Seperti halnya dulur yang komen ngapusi, pembohongan. Kita real tidak melakukan pembohongan publik karena kita praktek. Seperti itu lur. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sampai nanti selesai bulan Ramadan ini tetap diberikan kesehatan, diberikan kemenangan saat Hari Raya Idul Fitri, dan diterima amal segalanya yang baik-baik. Terima kasih. Saya ucapkan minal aizin wal faizin sebelumnya lur. Mohon maaf lahir batin lur sebelumnya karena ini baru awal puasa. Jadi bila mana ada kata atau perbuatan bocah belajar tani yang menyinggung bocah belajar tani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama menghadapi menjalani bulan Ramadan ini penuh ikhlas, penuh keceriaan dan berkah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pirang menit? 15. Bu Kasmining, Bu Kades nopo sing